Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Us by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Disinilah Angga berada di kamar Nisa. Terpaksa dia lakukan karena sang kakek tiba-tiba menginap seminggu di rumahnya. Angga menyandarkan punggungnya di ranjang. Tangannya sibuk mengotak-atik pad. Tidak lupa kacamata bertenger di hidung manjungnya. Dia mengecek pekerjaan yang tadi dia tinggal tadi. Nisa yang baru saja keluar dari kamar mandi untuk membersihkan wajahnya melihat Angga begitu fokus pada padnya. Nisa menegak ludah melihat Angga terlihat sempurna di matanya. Tidurlah dulu, ucap Angga masih fokus di pad. Nisa naik ke ranjang langsung menutupi badannya dengan selimut. Mata Nisa masih tidak bisa tidur. Dia gugup, ini pertama kalinya dia tidur seranjang dengan laki-laki. Angga menyadari Nisa yang masih belum tidur. Angga meletakkan padnya dan menatap Nisa. Tidak bisa tidur, tanya Angga. Nisa membenarnya badan dan bersandar. Mungkin baru pertama kali aku tidur bersama laki-laki, ucap Nisa tersenyum. Apa perlu aku tidur di luar, tanya Angga menghadap Nisa. Kamu mau kalau kakek tahu kita tidak pernah tidur bersama, ucap Nisa. Terus, ucap Angga. Biarkan aku begini, nanti pasti aku tidur sendiri, ucap Nisa. Kita ngobrol saja, ucap Nisa. Apa kamu pernah punya kekasih, tanya Nisa. Aku tidak pernah berpacaran, hidupku sudah sibuk dengan pekerjaan, ucap Angga. Jadi itu yang membuat kakek menjodohkan kamu dengan beberapa wanita. Ya begitulah kakek, selalu mengusik kehidupanku, ucap Angga. Kamu sendiri pernah punya kekasih, tanya Angga. Punya, jawab Nisa enteng membuat Angga langsung menatap Nisa. Waktu kecil, hahaha, ucap Nisa sambil tertawa kecil. Tak sengaja Nisa melihat Angga tersenyum. Ternyata kamu kalau senyum manis juga, puji Nisa. Mereka berbincang sampai malam. Angga merasa pundaknya terasa berat, ternyata Nisa tertidur di pundak Angga. Angga membaringkan Nisa dan menyelimutinya. Dilihatnya wajah Nisa, dia membenarkan rambut yang menutupi wajah Nisa. Aku menyukaimu istriku, Angga membeli pipi Nisa. Menjelang pagi Nisa bangun, dan dia kaget ternyata dia berada di pelukan Angga. Dia melihat Angga yang masih tidur. Mata, hidung, bibirnya sangat sempurna, gumam Nisa sambil. Apa aku sesempurna itu di matamu, ucap Angga membuka matanya. Kakau sudah bangun, ucap Nisa gugup. Menurutmu, goda Angga masih memeluk Nisa. Aku mau bangun, Nisa hendak bangun namun ditahan Angga. Biarkan begini 5 menit, Angga memeluk Nisa sangat erat. Keburu kakek bangun, Nisa memukul lengan Angga. Biarin, ucap Angga. CKK, bangun enggak? Kalau enggak aku marah, ancam Nisa. Silakan, Angga tidak bergeming. Ih, Angga lepasin, Nisa berontak. Kap, morning kiss, ucap Angga tanpa malu mencium Nisa. Seketika Nisa memegang bibirnya karena terkejut. Selamat pagi istriku, ucap Angga kembali memeluk Nisa. Kesambet apa ini orang, batin Nisa. Aku jogging dulu, Angga meninggalkan Nisa yang masih syok. Nisa memasak sarapan untuk kakek dan Angga. Hari ini weekend Angga libur kerja. Masakan sudah tertata rapi di meja makan. Tak berselang lama kakek dan Angga sudah duduk di meja makan. Mereka makan tanpa bersuara. Kapan kakek bisa dapat cicit, ucap kakek. Angga dan Nisa tersedak bersamaan. Mungkin kita belum dikasih sama yang di atas, ucap Angga. Makanya pergi honeymoon sana, kamu kebanyakan kerja, sindir kakeknya. Aku sibuk kek, ucap Angga.
Besok kalian pergi honeymoon, ucap kakek. Terus kantor siapa yang handle kek? Tommy juga bisa, dia sudah aku bari tahu. Kalian pergi honeymoon selama 1 minggu ke Paris, perintah kakek. Angga menatap Nisa agar bisa membujuk sang kakek. Kek, tidak ada penolakan, kakek menatap mereka tajam. Nisa langsung menundukkan kepalanya. Tiket kalian ada di atas meja, ucap kakek. Disinilah Angga dan Nisa baru saja tiba di Paris. Ini pertama kalinya Nisa menginjakkan kakinya di negara paling romantis. Nisa mengenakan dress simple dan Angga pakai baju kasual. Kita istirahat di hotel dulu, Angga menggandeng Nisa. Angga dan Nisa dijemput sama suruhan kakek Angga. Banyak destinasi yang akan mereka kunjungi. Sesampai hotel Nisa berlari menuju balkon hotel yang pemandangannya langsung ke Menara Eiffel. Nisa terkejut merasakan sebuah tangan melingkar di pinggangnya. "Kamu suka?" tanya Angga. Nisa membalikkan badannya menghadap Angga. Dia ragu apa yang dilakukan Angga terhadapnya. "Kenapa kamu bersikap seperti ini? Aku tidak mau terhanyut dalam situasi ini. Ini akan membuatku menyakitkan jika kita berpisah kemudian," ucap Nisa menatap Angga. Angga mencium bibir Nisa sekilas. "Apa kamu tidak tahu apa artinya tadi?" ucap Angga. Nisa masih menatap suami kontraknya. "Aku jatuh cinta sama kamu Nisa," ucap Angga menyelipkan anak rambut ke telinga Nisa. Mata Nisa memanas dan berair. Dia terharu baru kali ini ada laki-laki yang mengungkapkan perasaan di depannya. "Apa ucapanmu itu sungguh-sungguh?" tanya Nisa, air matanya menetes. Tangan Angga membasuh air mata jatuh di pipi Nisa. "Apa aku pernah berbohong tanya Angga. Nisa menggelengkan kepalanya. "Perlu bukti," ucap Angga tersenyum. Akhirnya pembuktian Angga dengan mencium bibir Nisa sangat lembut. Angga menekan tengkuk Nisa agar memperdalam ciumannya. Tangan Angga tidak tinggal diam. Angga mengarahkan kedua tangan Nisa ke lehernya. Ciuman mereka semakin dalam. Diangkatlah badan Nisa ala bridal. Direbahkan tubuh Nisa tanpa melepas ciuman mereka. Angga melepas ciumannya dan menatap wajah cantik Nisa. Pipi Nisa seketika merah. "Kita lanjut membuat cicit kakek," bisik Angga. "Apa harus?" gumam Nisa pelan. "Aku akan memperlakukanmu sebagai istri sesungguhnya," ucap Angga mengerlingkan matanya. Angga langsung menyerang bibir Nisa kembali. Dia bermain cukup lama di sana. Perlahan Angga turun ke leher Nisa, di sanalah dia memberikan tanda jika Nisa miliknya. Erang Nisa. Baru kali ini dia merasakan seperti ini. "Bersuaralah, jangan ditahan," ucap Angga di selah dia mengecupi leher Nisa. Tangan Angga tidak diam. Dia melepas dress Nisa dibuang entah kemana. Terlihatlah tubuh polos Nisa. Angga tidak mau kalah, dia melepas semua baju kecuali celana dalam. "Kamu cantik," Angga menyingkirkan rambut di wajah Nisa. Ciuman Angga turun sampai dada Nisa yang masih terbungkus aman. Dengan satu tarikan lepaslah pengaman dada Nisa. Angga cium setiap jengkal kulit Nisa tanpa tersisa. Desahan demi desahan keluar dari mulut Nisa. "Angga." Di waktu inilah Angga harus bermain halus. Ini pertama kalinya Nisa melakukannya. "Tahan ya, kalau tidak gigit aku," ucap Angga. Wajah Nisa sudah setengah takut. Angga melakukan bersamaan. Nisa mencengkeram lengan Angga dengan kukunya. "Sakit?" tanya Angga posisi masih diam. "Sedikit." Di ujung mata Nisa ada air mata sedikit. Angga langsung menciumnya. "Maaf ya," ucap Angga. Angguk Nisa. "Kita buat kejutan buat kakek," ucap Angga mencium kening Nisa. Menjelang sore Nisa menggeliat di bawah selimut. Dia baru sadar jika dia belum berpakaian.
Sudah bangun. Nisa terkejut melihat Angga yang sudah menatapnya dengan telanjang dada. Nisa malu menutup wajahnya mengingat kejadian beberapa jam lalu. Kenapa malu? Angga menarik selimut. Ih, jangan ditarik, aku malu. Nisa masih menahan selimut. Buka atau aku lakukan permintaan kakek tadi, ancam Angga terkekeh. Kok gitu sih? Nisa membuka selimut. Gitu dong. Aku kan nggak bisa lihat wajahmu jika tertutup, goda Angga. Kakak, bangun yuk, abis ini kita makan, pinta Angga. Kamu saja dulu, pinta Nisa. Kamu duluan saja, aku mau lihat kerjaan dulu. Nisa bangun masih dengan selimut menutupi badannya. Baru jalan satu langkah ada rasa nyeri. Oh, rintih Nisa. Angga terkejut langsung menghampiri Nisa. Kamu kenapa? Tanya Angga. Siapa lagi si pembuat onar tadi sampai aku tidak bisa jalan, gerutu Nisa. Angga terkekeh melihat sang istri kesakitan. Tanpa babi bu Angga langsung menggendong Nisa. Kia, turunin, rengek Nisa. Jangan bergerak sayang, nanti kamu jatuh. Sebagai suami yang perhatian aku antar kamu ke kamar mandi. Angga masuk ke kamar mandi dan mendudukkan Nisa di pinggir bathtub. Kamu nggak keluar? Tanya Nisa mengerutkan dahi. Kenapa harus keluar? Aku kan mau mandi, katanya mau makan, ucap Nisa. Kita mandi bareng. Angga mengangkat alisnya. Nisa tahu bakalan tidak ada ritual mandi tapi ritual lain. Astaga, baru sekali coba langsung ketagihan. Disinilah mereka makan pemangan langsung tertuju di Menara Eiffel. Angga memotong steak dan memberikan ke Nisa. Enak? Tanya Angga. Nisa anggukan kepalanya. Angga tersenyum melihat Nisa makan dengan lahap. Kalau makan jangan belepotan sayang. Angga membersihkan ujung bibir Nisa. Kamu mau keliling kemana hari ini? Angga membelai tangan Nisa. Aku ngikut kamu saja, kan aku tidak tahu sini, ucap Nisa. Apa kamu mau belanja barang brand? Tanya Angga. Nisa menggelengkan kepalanya. Terus, tanya Angga. Kita jalan-jalan saja. Baiklah. Di malam hari Angga dan Nisa jalan-jalan di sepanjang jalanan kota Paris. Tangan mereka saling bergandengan. Sesekali Angga mencium kepala Nisa. Setelah honeymoon mereka menjalankan hari-hari sebagai suami istri layaknya. Seperti pagi ini Nisa memasak sarapan untuk suaminya. Pagi sayang, sapa Angga mengecup kepala Nisa. Nisa mengambilkan sarapan untuk Angga. Mereka menikmati sarapan paginya tanpa banyak bicara. Setelah selesai sarapan Angga langsung berangkat ke kantor. Aku ke kantor dulu ya, pamit Angga mencium kening Nisa. Hati-hati, ucap Nisa. Angga melangkah namun dalam langkah ketiga Angga kembali lagi. Ada yang terkap. Angga mengecup bibir Nisa. Nisa melotot dan terkejut. Vitamin penyemangat, Angga mengedipkan sebelah mata. Dasar, Nisa memukul lengan Angga. Nisa menunggu mobil Angga sampai hilang dari pandangannya. Hari ini Nisa akan ke rumah orang tuanya. Sudah lama dia tidak berkunjung ke rumah orang tuanya. Tapi tetap selama dia tidak bisa ke rumah orang tuanya, Nisa selalu memberi kabar. Ibu, Nisa, sang ibu memeluk putrinya. Nisa kangen ibu. Sama ibu juga, ibunya mengusap lengan Nisa. Ini buat ibu sama ayah. Nisa memberikan sebuah tas. Apa ini? Itu oleh-oleh pas Nisa sama Angga di Paris. Makasih ya sayang, yuk masuk. Kebetulan ibu masak masakan kesukaan kamu. Wah beneran bu, sang ibu mengangguk. Selesai makan Nisa masuk ke kamarnya. Dia rindu suasana rumah apalagi kamarnya. Sambil memainkan ponsel sebuah panggilan masuk. Halo sayang. Pipi Nisa langsung bersemu merah disapa sang suami. Ih jangan panggil gitu, ucap Nisa.
Salah kalau aku panggil kamu sayang. Tep, CKKK, kamu sudah di rumah ibu? Tanya Angga. Udah, ucap Nisa sambil memainkan guling. Nanti aku jemput ya. Nggak usah, kamu pasti capek. Tidak ada penolakan, ucap Angga. Nisa menghembuskan nafasnya. Dia tidak bisa menolak permintaan sang suami. Ya sudah, jawab Nisa pasrah. Ya sudah, aku kembali kerja dulu, love my wife. Rasanya kupu-kupu berterbangan di pipi Nisa. Ternyata suaminya sungguh romantis. Sambil menunggu sang suami, Nisa memejamkan matanya sebentar. Sampai dia terbawa alam mimpi. Mobil Angga sudah terparkir di depan rumah Nisa. Dia sudah disambut mertuanya. Bu, nak Angga, sang mertua memeluk. Yah, ayah Nisa juga memeluk menantunya. Nisanya di mana Bu? Tanya Angga. Di kamar, sepertinya dia tidur. Masuklah ke kamarnya, ucap sang mertua. Angga membuka pintu kamar Nisa. Ini pertama kalinya Angga masuk ke kamar Nisa. Angga naik ke kasur dan merangkul pinggang sang istri dari belakang. Nisa merasakan tangan di pinggangnya. Nisa membalikkan badan dan mendapati wajah sang suami sudah di hadapannya. Tidur lagi, pinta Angga mengecup kening Nisa. Kapan datangnya? Tanya Nisa dengan suara serak. Baru saja, maaf sudah membangunkan kamu. Nisa mengelengkan kepalanya mendusel di dada Angga dan Angga tersenyum. Sayang, aku masih ngantuk, ucap Nisa. Tidurlah, Angga mengusap punggung Nisa. Tak membutuhkan waktu lama, deruan nafas Nisa sudah tertidur lagi. Angga pun ikut memejamkan matanya. Tepat pukul 7 malam Nisa terbangun tetap di pelukan Angga. Dia mengamati sang suami yang masih tidur. Terima kasih sudah menerimaku, gumam Nisa. Pergerakan Angga membuat Nisa tersenyum. Angga membuka matanya. Sudah bangun, ucap Nisa membelai pipi sang suami. Angguk Angga. Kita bangun ya, ibu sama ayah pasti nunggu kita, ucap Nisa. Nisa hendak bangun namun ditahan Angga. Ada apa? Tanya Nisa. Cium dulu, pinta Angga. Nisa tersenyum dan mencium bibir Angga. Udah, angguk Angga. Keduanya keluar dari kamar. Kita makan malam dulu ya, ajak sang ibu. Keduanya menikmati makan malam. Nisa yang semula menikmati makannya tiba-tiba berlari ke kamar mandi. Angga ikut berlari mengikuti Nisa. Nisa muntah tapi tidak mengeluarkan apa-apa. Kamu kenapa sayang? Angga menekan tengkuk Nisa. Aku nggak tahu, uek-uek. Kita ke dokter ya. Angga membersihkan binir Nisa tanpa jijik. Aku nggak apa-apa kok, paling masuk angin, ucap Nisa memegang pelipis kepalanya karena pusing. Angga membantu Nisa berjalan, belum sampai ruang makan Nisa ambruk pingsan. Sayang, panggil Angga panik. Kedua orang tua mereka berlari ke arah Angga. Nisa, kenapa nak? Tanya sang ibu cemas. Angga tidak tahu Bu. Tadi dia muntah terus pingsan. Sayang, Angga menepuk pipi Nisa. Bersambung.